Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pecinta Al-Quran, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempraktekkan cara membaca surah Al-Fatihah yang benar. Namun sebelumnya, ada dua hal penting yang berperan pada saat membaca Al-Quran. Yang pertama adalah makharijul huruf atau cara penyebutan huruf hijaiyah, baik dalam posisi fathah, kasrah, dhamma, ataupun tanda-tanda baca lainnya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hukum-hukum tajwid, panjang pendek, izhar, ikhfa, dan hukum tajwid lainnya. Jika kedua hal ini kita sudah bisa praktekkan secara tertib, maka insya Allah bacaan Quran kita akan menjadi benar dan akan terdengar fasih, insya Allah. Baik, kita akan mulai dari isti'adzah atau paling dikenal di masyarakat adalah a'udzu. Baik, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membaca ta'awudz yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam ta'awudz ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan yang terkadang di kalangan kita itu menjadi suatu kesalahan yang tidak disadari. Baik, mari kita lihat sama-sama. Terutama dalam poin yang pertama tadi adalah tentang makharijul huruf. Yang pertama adalah huruf A. Kemudian Ain. A. U. Jadi makharijul huruf. Yang pertama adalah huruf alif, kemudian ain. Nah, yang kadang luput dari perhatian kita pada saat melafazkan ta'awudz ini adalah kita kurang mampu membedakan antara huruf hamzah dan ain atau huruf alif dan ain. Jadi kita harus membedakan cara bacanya. A'u. A'u. A-nya itu dibaca ringan. Dia keluar dari tenggorokan. A'u. Keluarnya ringan tapi tegas. A. I. U. Beda dengan ain. Ain, huruf ain ini keluar dari tengah-tengah tenggorokan kita. Dan dinding tenggorokan itu saling menyentuh. A. A. Ai. Au. Jadi dia keluar di tengah tenggorokan dan dinding tenggorokan itu saling menyentuh. Jadi dia terdengar seperti tertekuk leher kita. A. Jadi kedua huruf ini kalau kita sudah bisa bedakan, maka kita akan baca ini ringan, ini tertekuk. A'u. A'u. Ya. Kemudian huruf selanjutnya adalah zal. Berbaris dhammah. Zal, terkadang terjadi kesalahan dari kita dalam membaca huruf zal di lafaz ta'awudz ini. Itu terkadang kita samakan antar huruf zal dan za. Za, yang huruf ro ada titiknya. Padahal zal itu beda dengan za. Za memiliki getaran, tapi zal tidak memiliki getaran.
Jadi tempat keluarnya adalah ujung lidah itu berada di antara gigi. Seperti lidah ini digigit, ujung lidah. The, the, zu. Kalau kita sudah mengetahui cara penyebutan ini, maka deretan ini sudah bisa kita lafadzkan. Mari kita ulang sama-sama. A'udzu, a'udzu. A ringan, ain ditekuk, tenggorokan, tengah. Kemudian za, ujung lidah digigit sedikit saja. Dikeluarkan tanpa ada getaran. A'udzu. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf ba. Bi. Huruf ba ini tergolong huruf yang mudah diucapkan untuk kalangan kita. Ba, bi, bu, ya. Kemudian selanjutnya adalah billahi, lafaz Allah. Nah, dalam lafaz Allah ini, terutama dalam mengucapkan, terutama dalam melafazkan ta'awud, itu terkadang di antara kita banyak salah baca di huruf lam. Itu seharusnya dibaca tipis, banyak di antara kita yang baca tebal. Lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, maka dia dibaca tipis, ya. Jadi dibacanya billahi, bukan billahi. Billahi berarti dibaca tebal. Billahi, billahi, tipis, billahi. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf H. Nah, huruf H ini terkadang juga terjadi kesalahan dan tidak disadari. Karena huruf H ini biasanya hilang atau terdengar samar-samar. Biasanya orang membaca seperti ini. A'udzu billahi, billahi, billahi. Jadi sifat H-nya itu hurufnya tidak terdengar. Padahal H ini memiliki tempat keluar tersendiri. Sehingga hurufnya bisa terdengar dengan jelas. Ya. Jadi H, dia keluar di bawah tenggorokan. Tempat keluarnya berdekatan dengan huruf alif. Tapi H, dia keluar dengan dorongan udara dari dalam. H. Jadi kalau kita sudah tahu ini dari alif sampai H, bisa kita praktekkan. A'udzu billahi. Jadi ini ain, za, ini tipis. H harus dinampakkan, ya. A'udzu billahi. Kemudian huruf selanjutnya adalah minasyaitoni. Mina. Huruf mim, nun. Saya rasa kedua huruf ini adalah huruf yang tergolong mudah diucapkan bagi lisan kita, ya, sebagai orang Indonesia pada khususnya. Mim, nun. Mim, nun. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Mudah, ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf sya, asyaitoni. Asyaitoni. Selanjutnya adalah huruf shin. Huruf shin ini adalah termasuk huruf yang sering tertukar-tukar di kalangan kita, ya, masih banyak sering tertukar. Shin tertukar jadi sin atau tertukar jadi so. Jadi kadang orang membaca minassaito, minassai atau minassoy, padahal ini adalah shin. Tempat keluarnya adalah tengah-tengah lidah itu diangkat ke langit-langit tapi tidak menempel. Diangkat kemudian dihembuskan udara. Asya, sya. Tengah-tengah lidah diangkat, kemudian udara dihembuskan. Sya, shi, shu, ya. Jadi kalau ini masuk minasyai, minasyai. Kita bisa ulang dari awal, ya. Ini ringan, ain,
dan seterusnya tadi yang kita sudah jelaskan. A'udzu billahi minasyai. Ya. Selanjutnya adalah huruf to. Nah, to ini juga terkadang di antara kita masih sering tertukar dengan huruf ta, ya. Ta, padahal to memiliki tempat keluar tersendiri, yaitu ujung lidah kita diletakkan di belakang gigi bagian atas. Po. Po. Dan dia berbunyi tebal. Po. Po. Disebutkan tanpa ada desis. Kalau huruf ta, itu ada desisnya. Ta, sedikit. Ta. Tapi to, tidak boleh berdesis. Tidak boleh to. To. Diletakkan lidah di bagian belakang gigi, bagian atas, kemudian disebutkan tanpa desis. Po. Po. Tui, tu, ya. Kemudian nun sama dengan ini. Tergolong mudah. Na, ni, ya, mudah. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitani. Kita ulang. A'udzu billahi minasyaitani. Selanjutnya adalah huruf ra. Huruf ra. Huruf ra itu keluar dari ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Bagian tengah, langit-langit bagian tengah. Tidak terlalu tengah tapi dia tidak terlalu ke depan juga. Ra. Ra. Ri. Ru. Dan memiliki getarannya tidak lebih dari satu kali. Jadi tidak boleh juga terlalu bergetar. Ro, ri, minasyaitonir ro. Itu tidak dibolehkan untuk digetarkan seperti itu. Cukup sekali saja ya. Kemudian jim. Jim ini juga memiliki tempat keluar tersendiri ya. Apalagi jim ini adalah huruf Arab yang tidak ada di abjad ejaan Indonesia. Bukan J tambah aja atau C tambah aca, bukan. Tapi ini adalah ja. Sama dengan keluarnya huruf shin. Lidah bagian tengah diangkat, tapi dia ditempelkan ke langit-langit. Kemudian diucapkan tanpa ada suara desis. Ja. Jadi ujung pertengahan lidah diangkat ke langit-langit, ditempelkan, kemudian diucapkan. Ja, ji, ju, ya. Kemudian mim, mim termasuk huruf yang mudah. Mi, ma, mu, ma, termasuk huruf mudah. Ma, mi, mu, ya. Oke, kita ulang sekali lagi secara pelan-pelan. Setelah kita jelaskan makharijul huruf, cara bacanya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah kita mengetahui makharijul huruf atau cara penyebutan setiap huruf, langkah selanjutnya yang mesti kita perhatikan adalah tanda baca dari huruf itu. Kita lihat satu persatu ya. A itu adalah tanda atas atau tanda fathah. Dan U itu adalah tanda dhammah. Kemudian I itu adalah tanda kasroh. Jadi, tanda-tanda inilah yang menjadi petunjuk bagaimana kita memvokalkan huruf itu. Kalau dia fathah, maka dia harus dibaca sempurna A pada saat fathah. Ya. Kalau dia kasroh atau berbaris bawah, maka dia harus sempurna dibaca I. Kalau dia dhammah atau baris atas berbentuk dhammah, itu dibaca U. Ini sangat berperan dalam membaca Al-Quran. Karena kesalahan ini yang banyak tanpa kita sadari. A itu harus sempurna diucapkan.
I itu harus sempurna diucapkan. Dan U harus juga sempurna diucapkan. Maka kalau kita baca di sini yang sudah berbaris, ya, seperti hamzah yang sudah berbaris fathah, maka kita harus baca dengan A sempurna. A, ya. Tidak boleh A ke O-oan. O, O-u, tidak boleh ya. Tapi mulut ini agak dilebarkan. A. Jadi dia terdengarnya harus sempurna A. Ya. Untuk memudahkan, saya akan kasih tanda di sini ya. Ini adalah huruf A. Ini huruf U. Ini huruf I. Ini A. Ini I. Ini I. Ini A. Ini A. Kemudian di sini ada I lagi. Di sini karena huruf To, dia huruf yang tebal, maka dia vokalnya terdengar seperti O. Ya. Di sini I. Di sini huruf tebal Ro, dia terdengar seperti O juga. Ini kasroh I, ya. Mungkin bisa dipahami ya, untuk kita praktekkan. Jadi kalau kita baca huruf-huruf ini yang ada tanda-tandanya, huruf ini, huruf hijaiyah ini, kita baca dengan sempurna sesuai dengan tandanya ya. Kita ulang sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi A, I, U-nya harus jelas. Kalau ini tidak diperhatikan khusus, kadang bacaan kita akan goyah. Contohnya seperti ini, contoh salahnya. A'udzu bella, padahal bi harus sempurna bi. Billahi emina, atau di sini terpengaruh dengan shin jadi mino. Minosya, padahal ini sempurna i, nun sempurna a, sya juga. Minasyai tonir rojim. Nah, ini tanda bacanya ya. Kemudian langkah selanjutnya yang pasti kita perhatikan setelah makhorijul huruf, tanda baca, selanjutnya adalah kita perhatikan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Baik itu mat atau hukum-hukum lainnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada mat ya. Mat. Ini adalah mat. Ini juga mat. Mat itu artinya panjang ya. Panjang. Ini juga panjang. Ini juga to juga panjang. Jim juga panjang ya. Nah, ini namanya mat asli, mat tabi'i ya. Yang ini 1 2 3 ya, ini namanya mat asli. Panjangnya 2 harokat ya. Dan yang terakhir ini adalah jim ini ke mim adalah mat arid lid sukun. Jadi ada 2 mat di sini ya. Ada mat asli yang 2 harokat, a'u, lam dengan to ya. Ada 3 mat asli. U, lam dan to. Yang terakhir ini jim adalah mat arid lid sukun. Mat asli itu yang 3 ini panjangnya cuma 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Kalau mat arid lid sukun itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Dipilih salah satunya. Nah, di kalangan kita itu sering terjadi kesalahan di mat ini. Ya. Mungkin familiar kita dengar orang baca tahu seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kadang kita dengar seperti itu. Tapi itu kurang tepat. Kenapa? Karena matnya, terutama mat aslinya, itu lebih dari 2 harokat. 2 harokat itu 1 ketukan saja, 2 ketukan. Caranya dibaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu 2 harokat. Kalau lebih, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lebih dari 2 harokat. Jadi itu tidak tepat. Yang tepat adalah dikurangi dari apa yang dibaca tadi itu. Oke, kita akan ulang lagi untuk ta'awuz ini dengan benar ya. Pertama, makhorijul huruf. Kedua, tanda baca A, I, U. Yang ketiga adalah panjangnya.
Tidak boleh terlalu panjang, harus pas 2 harokat. Ya, mari kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kita ambil yang mat terakhir ini, yang panjang terakhir ini 4 harokat atau 6 harokat saja. Ya, kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sekarang kita melangkah ke basmalah atau paling dikenal di masyarakat adalah bismillah, ya, basmalah. Baik, kita akan mulai dari poin pertama tadi adalah makharijul huruf atau penyebutan huruf. Yang pertama adalah huruf ba, bismillah. Bismi, ya. Huruf ba sudah kita lewati tadi, adalah huruf yang tergolong mudah kita sebutkan, ya. Ba, bi, di antara bibir kita dipertemukan, kemudian disebut hurufnya. Ba, bi. Kemudian sin. Sin ini seperti yang dijelaskan pada kalimat ta'awud tadi, itu kadang tertukar-tukar dengan sa, sya, so. Padahal sin memiliki tempat keluar tersendiri, yaitu lidah ini ditetapkan saja. Kemudian hembuskan udara. Sin, diluruskan saja. Jadi kalau sya tadi, pertengahan lidah diangkat ke langit-langit. Kalau ini tidak. Tetap saja, kemudian disebut sin, sa, si, su. Ya. Kemudian mim juga sudah tadi, adalah huruf yang tergolong mudah disebut. Kemudian selanjutnya adalah bismillahi. Ini juga sudah tadi dijelaskan. Kalau ada lafaz Allah dan didahului oleh huruf yang berbaris kasroh atau berbaris bawah, maka dia dibaca tipis. Bismillahi, tidak boleh bismillahi, ya. Ha juga sudah dijelaskan tadi. Ha ini tidak boleh hilang, ya, tidak boleh samar-samar. Bismillahi, bismillahi harus terdengar. Bismillahi, keluarnya di tenggorokan bagian bawah dan didorong keluar dengan udara, ya. Bismillahi, ya. Selanjutnya adalah ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra juga sudah dijelaskan tadi bahwa ra ini bergetar tapi tidak lebih dari 1 kali getaran, ya. Kemudian ha. Ini ha masuk dalam golongan yang saya rasa butuh latihan juga, ya, karena ha ini adalah huruf yang tidak ada di ejaan abjad Indonesia. Kalau di Indonesia ya ha, tapi ini ada pengelompokan antara ha dan ha, ya. Jadi ha itu tempat keluarnya sama dengan huruf ain tadi, ya. Dia berdekatan, tapi kalau ain itu dia ditekuk tenggorokan ini sampai tersentuh. Tenggorokan dalam itu di tenggorokan saling menyentuh. Tapi ha keluar di situ tapi dia tidak ditekuk tenggorokan itu. Didorong dengan udara yang tipis, ya. Ha di dalam sini ha, hi, hu, ya. Kalau dia sukun atau mati berarti jadi kedengaran udara yang keluar tergesek sangat tipis, ya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada suara udara tergesek, ya. Kemudian nun, mim, nun, huruf yang insyaallah mudah disebut. Selanjutnya adalah ra dan him lagi. Rahim. Ra sudah tadi jelaskan bergetar, jangan terlalu getarannya yang berulang-ulang. Kemudian ha sama dengan ini. Ha. Biasanya, ya, kalau kita masih proses
pencarian bagaimana cara mengucapkan huruf H dengan benar, itu biasanya belum stabil. Kadang kita bisa mengucapkan huruf H pada saat sukun, tapi kita belum bisa pada saat dia berbaris. Biasanya orang baca bisa di sini, tapi belum bisa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hilang. Padahal ini dengan ini sama keluarnya. Ya, oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makhorijul hurufnya seperti itu ya. Dari ba, sin, mim, ha, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita lihat tanda bacanya ya. Yang kedua tanda bacanya. Jadi pertama yang kita harus cek betul-betul adalah, saya ulangi lagi, makhorijul huruf, cara penyebutan huruf. Kalau kita sudah tahu teorinya bagaimana dan berusaha praktekkan, selanjutnya adalah kita perhatikan tanda bacanya ya. Tanda baca di sini adalah kasroh, berarti vokalnya adalah huruf I ya. Sukun berarti dia mati ya, mati. Bis, dia mati. Ini I lagi. Ini A, kemudian I, kemudian ro, termasuk huruf yang tebal pada saat kondisinya seperti ini, maka dia bervokal O. Ma, fathah, berarti A. Nun, kasroh, atau berbaris bawah, dia I. Ro, O. Ha, I. Ini huruf-huruf ini vokalnya harus sempurna kita ucapkan. Tidak boleh bismillah, bismillah. Itu bukan B, tapi bukan I, tapi E. Bes. Dan ini kalau kita tidak perhatikan, biasanya menjadi kesalahan yang tidak kita sadari ya. Baik, kita ulang. Makhorijul huruf dan tanda bacanya harus sempurna. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah jelas ya. Kemudian setelah kita tahu makhorijul huruf, tanda baca, kita lihat hukum-hukum tajwidnya. Ada apa hukum tajwid yang terdapat di bacaan itu. Di sini cuma ada secara garis besar cuma ada mat, itu panjang pendek ya. Ada di sini ada dua mat asli atau dua mat tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Yang pertama adalah ini Allah, kemudian mim ar-rahmah. Dan him ini sama dengan tadi adalah mat arid bid sukun yang panjangnya 4 atau 6 ya. Baik, kita baca, ini 2 harokat matnya. Makhorijul huruf, tanda baca, matnya ya. Kita perhatikan. Karena di panjang pendek ini terkadang banyak juga kesalahan terjadi di kalangan kita. Kadang bacaan basmalah yang sudah familiar kita dengar itu begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini kurang tepat. Kenapa? Karena la-nya melebihi panjang yang semestinya. Mimnya melebihi panjang yang semestinya. Bismillah terlalu panjang ya. Hirrahma itu terlalu panjang. Mestinya dikurangi sampai 2 ketukan saja. Jadi cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bacaannya mengikuti makhorijul huruf, tanda baca, vokal, dan panjang pendek dan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam bacaan itu. Baik, kemudian kita melangkah ke selanjutnya pada ayat kedua surat Al-Fatihah ya. Baik, seperti tadi setelah kita mengetahui makhorijul hurufnya, maka langkah selanjutnya adalah kita perhatikan tanda bacanya ya. Untuk memudahkan, kita kembali memberi tanda pada huruf-huruf tersebut. Ini adalah fathah, maka dia huruf A ya. Lam dia sukun mati, berarti dia tidak hidup lagi kalau disebut ya, tidak terpantul. Kemudian ha fathah berarti
A, U, I, A, I, Ro, karena dia tebal maka dia O. Kemudian I, A juga. Lam, A, Mim, I. Ya. Ini baca tanda bacanya harus betul-betul vokalnya A, I, U. Ya. Kita ulang ya. A, Al, dia A. Tidak boleh olham. Ya, dibuka ini, dibuka mulut kita dibuka agak lebar. Oke, kita baca sama-sama. Lihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulang. Perhatikan makharijul huruf dan tanda baca vokal A, I, U-nya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Setelah makharijul huruf, kemudian tanda bacanya, selanjutnya adalah hukum tajwidnya yang terakhir ya. Setelah kita mengetahui makharijul huruf dan tanda bacanya, maka selanjutnya adalah kita harus mengetahui hukum-hukum tajwid apa yang terdapat pada bacaan tersebut. Yang pertama kita lihat adalah ada mim dengan dal. Ini mim dengan dal harus dibaca jelas ya dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Ini langsung jelas. Alhamdu, tidak boleh. Tidak boleh ditahan. Dia langsung. Alhamdu, ya. Kemudian selanjutnya ada mat. Ini mat asli lagi, ya. Mat asli atau mat tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Dengan ini juga ain. Ain ya. Ini 2 harokat. Ini mat arid li sukun. Panjangnya 4 atau 6. Baik. Makharijul huruf sudah, tanda baca sudah, tajwidnya juga sudah, ini jelas, ini panjangnya 2, ini 4 atau 6, ya. Jadi cara bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kadang di antara kita tidak terlalu memperhatikan panjangnya. Kadang di antara kita sering baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Terlalu panjang. La dengan A. Padahal dia adalah mat asli yang harus panjangnya 2 harokat. Kita ulang lagi yang benar ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi tanda baca lam yang mati di sini ada 2 lam yang mati. Itu tidak boleh hidup kembali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada orang baca itu dia hidupkan kembali. Alham. Padahal pada saat lam mati, dia harus tetap posisi lam yang sukun itu tidak boleh bergerak. Jadi ujung lidah ini tetap menempel di langit-langit sampai dia mengucap huruf selanjutnya. Tidak boleh kemudian di lidahnya posisi lam sukun itu diturunkan, kemudian huruf ini disebut huruf ha, maka dia akan terpantul. Misalnya alham. Kenapa bisa jadi alham? Karena pada saat kita memposisikan lam sukun, itu lidah kita turunkan lagi. Makanya dia lentur kembali, terpantul. Alham, padahal posisi lidah harus tetap berada di langit-langit. Alha, ya. Bukan alham. Jadi posisi lidah itu ketika tertutup seperti ini, dia harus posisinya begitu terus sampai mengucap huruf selanjutnya. Alhamdu, ya. Kalau dia terbuka begini. Alham, jadi dia 2 kali terbuka. Kalau dia terpantul. Alham, padahal mestinya dia tidak terbuka pada saat dalam posisi sukun. Alha, ya. Alha, ya. Kemudian di sini juga seperti ini. Rabbil a. Lam yang sukun harus
stabil sukunnya, kemudian menyebut huruf setelahnya itu huruf ain ya. Rabbil dan ba kadang kita juga dengar di kebiasaan kita dulu itu ba yang sukun ini itu biasanya samar-samar ya. Padahal pada saat ada huruf yang sukun itu artinya hurufnya double ya. Satu huruf sukun, satu huruf mati dan satunya hidup yaitu berbaris kasrah. Berarti hurufnya harus diucapkan secara double. Robbi, bi ya. Biasa orang pakai koma, robbi. Padahal mulut kita ini harus tertutup rapat ya. Kemudian disebut huruf ba. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita melangkah ke ayat selanjutnya.